wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tugas proyek saya di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Poni Puspitasari dengan NIM 08011382126103. Di sini yang saya akan paparkan The Influence and Application of Financial Mathematics in Contemporary Financial Markets. Perkembangan ekonomi global yang semakin cepat menyebabkan pasar keuangan menjadi sangat kompleks dan dinamis. Dalam kondisi seperti ini, pengambilan keputusan keuangan tidak bisa hanya bergantung pada intuisi, tetapi perlu didukung oleh pendekatan ilmiah yang objektif. Matematika keuangan berperan sebagai alat untuk menganalisis risiko, keuntungan, harga aset, dan strategi investasi secara kuantitatif. Dengan menggunakan model-model matematis, investor dan lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, memperkirakan arah pergerakan harga. Yang kedua, mengukur tingkat risiko dari suatu aset. Yang ketiga, menentukan nilai wajar investasi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan alokasi dana dalam portofolio. Seiring berkembangnya teknologi dan globalisasi, matematika keuangan menjadi fondasi utama dalam dunia perbankan, pasar saham, dan investasi modern. Tujuan penelitian. Penelitian oleh Junwoo bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori dan model dalam matematika keuangan diterapkan di pasar keuangan saat ini serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global. Secara khusus, jurnal ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan pengaruh matematika keuangan terhadap perkembangan sistem keuangan modern. Yang kedua, menganalisis penerapan beberapa model utama, yaitu efficiency market theory, portfolio theory, capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, option pricing model. Dan yang ketiga, menunjukkan hubungan antara teori matematika dan praktik pasar nyata, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Pengertian dan peran matematika keuangan. Matematika keuangan adalah cabang ilmu yang menggunakan metode matematis dan statistik untuk mempelajari pasar keuangan, investasi, dan risiko. Tujuannya adalah mengukur nilai uang dari waktu ke waktu atau time value of money dan memprediksi hasil keuangan di masa depan dengan memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian. Beberapa konsep penting di dalamnya meliputi: yang pertama, probabilitas dan statistik untuk memprediksi pergerakan harga. Yang kedua, optimasi dan kalkulus untuk menentukan strategi investasi terbaik. Dan yang terakhir, proses stokastik untuk menggambarkan fluktuasi harga saham. Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, matematika keuangan menjadi dasar bagi banyak kegiatan seperti penilaian aset, manajemen risiko, perencanaan investasi, dan pengembangan produk derivatif. Efisien market theory atau teori pasar efisien. Teori ini berpendapat bahwa harga saham di pasar selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, tidak ada investor yang dapat memperoleh keuntungan berlebihan secara konsisten dengan memanfaatkan informasi publik. Jenis pasar efisien dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, weak form efisiensi, yaitu efisien market theory atau teori pasar efisien. Teori ini berpendapat bahwa harga saham di pasar selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, tidak ada investor yang dapat memperoleh keuntungan berlebih secara konsisten dengan memanfaatkan informasi publik. Jenis pasar efisien dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, weak form efisiensi, yaitu harga mencerminkan data masa lalu atau historis. Yang kedua, semi-strong form efisiensi, yaitu harga mencerminkan semua informasi publik seperti laporan keuangan dan berita ekonomi. Dan yang terakhir, strong form efisiensi, yaitu harga mencerminkan semua informasi
termasuk informasi rahasia atau internal. Implikasinya, dalam pasar yang benar-benar efisien, analisis teknikal dan fundamental tidak akan menghasilkan keuntungan ekstra, karena semua informasi sudah berintegrasi dalam harga. Portofolio teori atau teori portofolio. Teori portofolio dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 dan menjadi dasar dalam manajemen investasi modern. Tujuannya adalah mencari kombinasi investasi yang memberikan keuntungan maksimum dengan risiko minimum. Hal ini dilakukan dengan diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai aset agar kerugian di satu aset dapat ditutupi oleh keuntungan di aset lain. Nah, di sini saya menampilkan ada rumus resiko portofolio, yaitu sigma 2P dengan W pangkat T VW, yang dimana keterangannya W sama dengan bobot masing-masing aset, V sama dengan matriks covariance antar aset. Konsep utama dari teori ini adalah efficient frontier, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi aset dengan pengembalian tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1964. Model ini menjelaskan hubungan antara risiko dan pengembalian suatu aset. Di sini ada rumus dasarnya, yaitu RI sama dengan RF ditambah beta I dikali RM dikurang RF. Yang dimana keterangannya RI tingkat pengembalian aset ke I RF tingkat bebas resiko, RM tingkat pengembalian pasar, dan beta I sensitivitas aset terhadap pasar. Contoh perhitungan, jika tingkat bebas risiko 4%, pengembalian pasar 10%, dan beta sama dengan 1,2, yaitu dengan jawaban RI sama dengan 4 ditambah 1,2 dikali 10 dikurang 4 sama dengan 11,2%. Model CAPM membantu menentukan apakah harga suatu saham wajar atau terlalu tinggi atau rendah dibandingkan risiko yang ditanggung. Arbitrage Pricing Theory atau APT. APT diperkenalkan oleh Stephen Ross di tahun 1976 sebagai pengembangan dari CAPM. Berbeda dengan CAPM yang hanya mempertimbangkan satu faktor resiko atau pasar. APT memperhitungkan banyak faktor ekonomi yang mempengaruhi harga aset. Di sini ada model matematisnya, yaitu EI sama dengan lambda 0 ditambah lambda 1, BI1 ditambah lambda 2, BI2, ditambah sampai dengan seterusnya hingga lambda K, BIK. Faktor-faktor yang sering digunakan ada 4. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. APT dianggap lebih realistis dibanding CAPM karena menggambarkan kondisi pasar yang kompleks, tetapi juga lebih sulit digunakan karena memerlukan data yang lebih banyak. Black-Scholes Option Pricing Model. Model ini dikembangkan oleh Fischer, Black, dan Myron-Scholes pada tahun 1973 dan digunakan untuk menentukan harga opsi atau hak beli atau hak jual saham pada waktu tertentu. Rumus utamanya yaitu C sama dengan SON dikali D1 dikurang KE pangkat min RT N dikali D2, yang dimana SO harga saham saat ini, K harga pelaksanaan atau strike price, R suku bunga bebas resiko, T waktu jatuh tempo, N dikali D1, N dikali D2,
distribusi normal kumulatif. Model ini menjadi dasar dari manajemen resiko modern dan digunakan secara luas dalam penentuan harga derivatif seperti opsi dan futures. Dampak dan kelebihan penerapan. Dampak positifnya yaitu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan akurasi dalam penilaian harga aset. Yang kedua, membantu perusahaan keuangan mengelola risiko lebih efektif. Yang ketiga, menyediakan dasar ilmiah untuk pengembalian keputusan investasi. Dan yang terakhir, keempat, mendukung perkembangan pasar derivatif dan instrumen keuangan modern. Di sini juga ada kelebihan dari penerapan tersebut, dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan hasil analisis yang lebih objektif dan kuantitatif. Yang kedua, dapat digunakan untuk simulasi berbagai kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, ketiga, mendorong inovasi produk keuangan berbasis data. Nah, di sini pun ada keterbatasan dan tantangan. Dari keterbatasan dan tantangan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, banyak model matematika yang mengasumsikan kondisi pasar ideal. Padahal kenyataannya pasar sangat dinamis dan tidak stabil. Yang kedua, faktor manusia, psikologis, dan geopolitik sulit dimasukkan ke dalam model matematis. Yang ketiga, data keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan hasil perhitungan salah. Dan yang terakhir, keempat, ketergantungan terhadap model tanpa mempertimbangkan intuisi dapat menimbulkan kesalahan keputusan. Nah, dari beberapa yang saya jelaskan di sini, yang terakhir ada kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu matematika keuangan memiliki pengaruh besar dalam dunia keuangan modern karena membantu menciptakan sistem keuangan yang efisien dan transparan. Model seperti CAPM, APT, dan Black-Scholes memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko. Namun, penggunaannya tetap harus disertai pemahaman konteks ekonomi dan kondisi pasar nyata. Dengan perkembangan teknologi, penerapan matematika keuangan akan terus meningkat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, big data, dan algoritma prediksi pasar. Di sini ada referensi yang saya ambil dari jurnal internasional WJ tahun 2023 dengan judul The Influence and Application of Financial Mathematics in Contemporary Financial Markets. Hacklex and Business Economics and Management atau FTMM. Untuk volumenya 15 dan halamannya 1-7. Di sini saya terterakan juga untuk link jurnalnya, bisa di searching di Google untuk jurnal yang saya pakai. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.